Seiring berjalannya waktu dan semakin meningkatnya tensi perdamaian yang kian meluap di Laut Cina Selatan, membuat militer Cina semakin was-was sebab kali ini Cina benar-benar tidak lagi sedang berhadapan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara atas klaim sepihaknya di Laut Cina Selatan. Selain itu, situasi yang semakin memanas antara Cina dan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara tampaknya semakin meredup, serta memilih jalan perundingan sebagai alternatif perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Namun, setelah situasi antara Cina dan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidak lagi semakin mencuat ke publik, kali ini Cina kembali berhadapan dengan Amerika Serikat sebagai saingan ekonomi dan kekuatan militer terbesarnya di dunia. Seiring semakin bertambahnya alutsista militer tempur Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik atau Lautan Cina Selatan, Cina juga kian was-was atas tindakan provokatif yang dilakukan oleh armada laut US Navy Amerika Serikat. Sebab Amerika Serikat semakin menguji kesiapan perang Cina di wilayah tersebut dengan melakukan aksi provokatifnya terhadap PLA Navy Cina. Namun jika kita melihat situasi dan keadaan yang semakin memanas di Laut Cina Selatan saat ini, memang tampak jelas jika perang besar antara militer Cina dan militer Amerika Serikat yang didukung penuh oleh negara sekutunya yang ikut serta terjun langsung di medan operasi berada di ujung tanduk. Hal tersebut dapat kita lihat pada insiden terbaru yang terjadi antara armada tempur laut US Navy Amerika Serikat dengan armada laut PLA Navy Cina di kawasan persengketaan tersebut. Menurut sumber informasi media terpercaya, baru-baru ini Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Navy Cina, yaitu tepatnya pada Kamis 28 Mei 2020, telah mengusir sebuah kapal perang Amerika Serikat yang masuk tanpa izin ke perairan teritorial Cina di lepas Kepulauan Paracel di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Adapun kapal-kapal perang US Navy Amerika Serikat yang telah berhasil diusir oleh armada laut Cina adalah USS Mustin yang dilengkapi rudal terpadu, sebab telah dianggap melanggar wilayah teritorial kedaulatan Republik Rakyat Cina. Kepulauan Paracel sendiri adalah merupakan salah satu wilayah yang menjadi zona sengketa antara Cina dan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun tampaknya Cina sangat geram dengan tindakan aksi provokatif Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sebab Cina menganggap jika Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan apapun di wilayah sengketa tersebut yang dianggap Cina sebagai wilayah kedaulatannya. Selain itu, menanggapi aksi manuver US Navy tersebut yang dianggap memicu stabilitas perdamaian kawasan Laut Pasifik, juru bicara Komando Teater Selatan atau PLA Navy Cina, yaitu Kolonel Senior Li Huamin, mengatakan jika operasi Washington di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah sumber yang menyabotase perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Menurutnya, Komando Teater Selatan PLA Navy Cina harus mengorganisir pasukan angkatan laut dan angkatan udaranya untuk mengikuti kapal USS Mustin ketika secara ilegal masuk lepas Kepulauan Paracel pada Kamis kemarin. Cina yang merespon aksi provokatif US Navy Amerika Serikat dengan sengaja membuat Komando Teater Selatan atau PLA Navy Cina mengikuti dan memantau jalurnya, mengidentifikasi kapal tersebut, memperingatkan dan mengusir kapal perang US Navy Amerika Serikat yang berpeluru rudal kendali, kata Lee yang dikutip pada Global Times pada Jumat 29 Mei kemarin. Selain itu, tindakan provokatif Amerika Serikat dianggap sebagai tindakan navigasi hegemonik terang-terangan
dan secara serius melanggar kedaulatan serta kepentingan keamanan China di wilayah hukum dan norma internasional terkait. PLA Navy China juga menganggap bahwa US Navy Amerika Serikat dengan secara serius menyabotase perdamaian dan stabilitas keamanan negara yang berdaulat di wilayah China Selatan. Namun China juga mengakui jika aksi manuver US Navy Amerika Serikat yang melanggar hukum laut nasional China ini bukan untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya, PLA Navy China berdalih jika telah berulang kali mengusir kapal-kapal perang US Navy Amerika Serikat dari Laut Cina Selatan tahun ini. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika peristiwa serupa terjadi pada akhir Januari yang dialami kapal perang USS Montgomery di dekat Kepulauan Nansha atau Spratly. Kemudian pada awal Maret dilakukan oleh kapal-kapal perang USS MC Campbell di dekat Kepulauan Paracel. Dan pada akhir April kemarin kembali lagi melakukan aksi provokasinya dengan melibatkan kapal perang USS Berry di dekat Kepulauan Shinsha. Selain itu, Amerika Serikat juga telah mengerahkan 2 pesawat pembom B-1B Lancer-nya di atas kawasan Laut Cina Selatan. Dan dikabarkan bahwa kedua pesawat pembom yang bermarkas di Guam itu melakukan patroli pada hari Selasa untuk terus memantau situasi pergerakan dan kemajuan China di wilayah sengketa tersebut bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. China yang merasa geram dengan tindakan Amerika Serikat itu membuat Lee menyatakan jika di masa ketika pandemi COVID-19 masih mengguncang dunia, Amerika Serikat malah mengabaikan keamanan rakyatnya dan tidak fokus pada kontrol epidemik domestik, serta tidak berkontribusi pada kontrol pandemik global, tetapi malah mengirim kapal-kapal perang jarak jauh ke Laut Cina Selatan, memamerkan kekuatannya dan menyebabkan masalah terhadap perdamaian dengan Republik Rakyat Cina. Menurutnya, hal itu menunjukkan sifat munafik Amerika Serikat dalam berbicara dengan satu cara dan bertindak dalam cara lain, serta sepenuhnya menunjukkan bahwa militer Amerika Serikat adalah sumber bencana yang menyabotase perdamaian dan stabilitas kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Mengutip pernyataan pakar militer Cina dari Global Times yang tidak disebut namanya, bahwa mereka menganggap jika Amerika Serikat saat ini telah berusaha untuk membuat operasinya seperti menjadi rutin untuk memperluas pengaruhnya. Namun PLA Navy Cina telah menunjukkan siap dan mampu menghentikan aksi-aksi manuver provokasi militer Amerika Serikat tersebut di wilayah Laut Cina Selatan. Terkait aksi manuver provokasi US Navy Amerika Serikat di Kepulauan Paracel, militer Washington belum berkomentar atas pengusiran kapal-kapal perang dari wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Namun jika kita lihat secara letak geografis, Amerika Serikat sejatinya tidak terlibat sengketa di wilayah itu ataupun melakukan klaimnya. Tetapi Amerika Serikat sebagai pusat perdamaian dunia bersama organisasi dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Amerika Serikat mengaku tidak menerima klaim sepihak Cina atas mayoritas kawasan Laut Cina Selatan. Jika kita mengacu pada hukum laut internasional atau UNCLOS pada tahun 1982 yang telah disepakati bersama dengan negara-negara di dunia, China memang telah melanggar perjanjian hukum UNCLOS tahun 1982. Sebab secara letak geografis, China tidak memiliki hak legal sepenuhnya atas Laut Cina Selatan. Selain itu, jika kita mengacu pada letak geografis peta dunia internasional, memang terlihat sangat jelas sekali jika China melakukan aksi klaim sepihaknya dengan serakah. Sebab negara atau daratan Cina terlihat sangat masuk dan mencaplok pulau-pulau serta laut negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan jika kita lihat di peta ini,
lautan Cina hampir masuk ke wilayah daratan negara Brunei Darussalam dan hingga masuk jauh ke wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tentunya dengan semakin memanasnya di wilayah sengketa antara negara-negara tetangga Indonesia dengan Cina, bukan tidak mungkin jika Cina akan kembali melakukan aksi manuvernya dengan klaim sepihaknya terhadap zona ekonomi eksklusif Indonesia, seperti yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu.